Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan puasa ini secara maksimal. Anak-anakku sekalian, materi kutum pada sore hari ini yaitu mengenai nikmat bersyukur. Syukur menurut istilah adalah penggunaan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala oleh seorang hamba, baik dalam bentuk pendengaran, penglihatan, hati maupun yang lainnya sesuai dengan tujuan penciptanya. Syukur terbagi menjadi 4, yaitu pertama, syukur melalui ucapan dengan cara memujinya, menyebutkan berbagai nikmatnya kepada manusia, yakni engkau menyifati pemberi nikmat dengan sifat kedermawanan, kemuliaan, dan sifat-sifat lainnya yang menunjukkan penerimaanmu pada nikmat dan pengakuanmu terhadap rendahnya makom dari makom pemberi nikmat. Kedua, syukur dengan lidah dapat dilakukan dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan. Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah pada setiap kesempatan dalam hidupnya. Ketiga, syukur melalui hati. Syukur hati hanya dapat dicapai melalui keyakinan seseorang yang kukuh bahwa segala yang berada dalam genggamannya, baik nikmat, manfaat, kenyamanan, gerakan, dan diam, adalah karunia dari Tuhannya, bukan dari yang lain. Keempat, syukur melalui anggota badan. Caranya dengan melaksanakan segala hal yang telah diwajibkan oleh Allah SWT kepada manusia. Ibnu Qudamah berkata, syukur anggota badan adalah mempergunakan segala nikmat Allah SWT dalam melakukan ketaatannya kepadanya dan berupaya untuk memohon pertolongan agar dihindarkan dari kemaksiatannya. Di antara dengan kedua mata adalah engkau menutupi segala aib seorang muslim yang terlihat. Syukur dengan dua telinga adalah engkau menutupi telinga dari setiap aib orang muslim yang engkau dengar. Semua itu termasuk syukur pada anggota. Demikian sedikit penjelasan mengenai hakikat syukur kepada Allah SWT. Doa kita, semoga kita semua termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah SWT. Bukan orang-orang yang melupakan dan melarikan nikmat Allah SWT. Bukan orang-orang yang hanya bisa berkeluh kesah. Bukan orang-orang yang iri, dengki terhadap nikmat yang diterima orang lain. Anak-anakku sekalian, pembahasan yang tadi bagaimana kita belajar untuk mengetahui bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang akan kita bahas mengenai kelembutan hati. Bentuk kelembutan hati adalah murah hati dan suka membantu. Apa yang dapat kita lakukan untuk orang lain, maka kita berusaha untuk melakukannya. Nabi SAW mengatakan, khairun nasi anfuhum lin nasi. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani Ad-Daruqutni. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami nomor 3289. Seorang mukmin terkenal dengan sifat murah hati dan suka membantu. Dia tidak bakhil dan tidak tercela dari sifat tersebut. Dia juga peduli terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya, apalagi terhadap saudaranya yang kesusahan. Karena dia yakin bahwa Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan segala kebaikan. Allah akan membalas setiap kebaikan yang dilakukan. Maka di antara karakter dan akhlak mulia seorang muslim adalah dia memiliki hati yang dermawan, murah hati, suka membantu, dan
siap mengulurkan tangan untuk menolong orang lain. Seorang mukmin memiliki jiwa sosial yang tinggi dan bukan antisosial. Gaya hidup orang hari ini cenderung individualistis. Mereka tidak peduli dengan orang-orang sekitarnya dan bahkan tidak peduli dengan tetangga. Tentu ini tidak sejalan dengan roh Islam. Islam adalah agama yang juga memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar. Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita semua dengan firman-Nya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidduhu indallahi huwa khairan wa ajrama ajran. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Al-Muzammil 73. Anak-anakku sekalian, demikian kultum Ramadan pada sore hari ini. Dengan materi yang tadi saya sampaikan, saya berharap kalian semua bisa melakukan hal itu. Bagaimana kalian bisa mensyukuri apa yang kalian sudah terima, dapati, nikmati sampai detik ini. Kalian juga harus belajar untuk lebih bermurah hati kepada diri sendiri, keluarga, saudara, teman. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Jangan menjadi orang yang egois, tidak peduli kepada orang lain. Demikian khutbah pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.